Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu melihat atau memakan biji melinjo? Suka kalian memakan makanan ini? Ya, ini adalah sayur asam. Ya, betul sekali. Nah, di sayur asam di sini ada biji melinjonya. Nah, apa itu melinjo? Itu merupakan salah satu contoh ya tumbuhan gimnospermae. Gimnospermae itu adalah biji yang tidak ditutupi kulit buah ya. Sekali lagi biji yang tidak ditutupi kulit buah. Contohnya adalah pinus dan pakis haji. Ya, selain melinjo juga ada pinus dan juga pakis haji. Perkembangbiakannya ada yang secara generatif menggunakan strobilus atau rujung ya. Nah, contohnya seperti di gambar, di sini ada pinus dan juga melinjo. Di mana dalam satu pohon itu ada dua jenis kelamin ya. Ada yang betinanya dan ada yang jantannya dalam satu pohon tersebut ya. Pinus baik melinjo. Perkembangbiakan secara vegetatifnya ya pada pohon pinus dan juga pakis haji contohnya ya. Kalau pinus itu dengan tunas seperti lihat di gambar, juga sama halnya dengan pakis haji dengan bulbil ya, sama tunas juga itu pada pakai haji. Kalian bisa lihat di gambar ya seperti itu. Pernah kamu melihat tumbuhan paku? Tumbuhan paku. Apakah tumbuhan tersebut berbunga? Ya. Nah, oke kita bahas. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Nah, contohnya di gambar di sini ada tumbuhan paku ekor kuda dan tumbuhan pteris ya. Kedua gambar ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan paku. Semua pohon paku tidak menghasilkan bunga. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku adalah spora. Namun, tumbuhan paku juga tetap dapat menghasilkan sel kelamin dalam perkembangbiakannya. Nah, jadi ada yang secara generatifnya dan ada yang secara vegetatifnya. Nah, lihat di siklus ini ada perkembangbiakan hidup tumbuhan paku ya. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, kotak spora akan pecah dan mengeluarkan spora yang ada di dalamnya. Spora akan bertebaran dan tumbuhan menjadi protalium. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma berflagel atau berekor dan archegonium akan menghasilkan sel telur ya. Jadi fertilisasi itu akan terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium dan sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium sehingga menghasilkan zigot. Nah, zigot ini nanti akan menjadi paku baru ya, jadi tumbuhan baru, paku baru ya. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Nah, sekarang kita bahas mengenai lumut. Kalau sebelumnya itu tentang pohon paku-pakuan, sekarang lumut. Nah, ini ada gambar kolam. Kolam ini warna hijau. Nah, itu bukan karena lumut ya, tapi karena ganggang hijau atau alga yang hidup di dalam air ya. Jadi itulah penyebab mengapa kolam itu hijau. Nah, di sini ada batu ya. Nah, kalau ini pasti ya ada lumutnya ya. Lumut merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab, dapat berkembangbiak dengan cara generatif dan vegetatif. Generatifnya menghasilkan sel kelamin, vegetatifnya menggunakan spora ya, hampir sama ya dengan tadi paku-pakuan ya. Perkembangbiakan pada lumut sama halnya dengan perkembangbiakan pada paku-pakuan, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Nah, di sini kita bisa lihat siklus perkembangbiakannya ya. Dari spora sampai sporopit kembali lagi ke spora seperti itu. Kalian bisa pause aja supaya bisa melihatnya ya. Nah, generatifnya seperti apa? Pada suatu individu, lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora jatuh, ia akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya tumbuh
menjadi tumbuhan lumut yang menghasilkan sel kelamin. Nah, itu secara generatifnya. Kalau secara vegetatifnya melalui kuncup atau gemae dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Itu secara vegetatifnya. Jadi tidak mengalami peleburan ya. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Nah, ini sering dimanfaatkan yaitu dengan cara hidroponik, vertikultur, kultur jaringan tumbuhan ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai hidroponik ya. Nah, ini ada contoh gambar hidroponik ya. Hidroponik adalah metode penanaman tanaman tanpa menggunakan media tumbuh dari tanah ya. Jadi intinya kalau hidroponik ini dia menggunakan air ya, yang mengandung zat hara. Yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan dalam pembuatan dosis, intensitas cahaya dan juga suhu di sekitar tumbuhan tersebut itu harus diperhatikan ya. Dan cara penanaman dengan metode hidroponik ada yang disebut dengan NFT ya. Nah, ini ada gambarnya seperti ini prosesnya. Nah, ini ada cara menanam dengan metode hidroponik. Yang pertama ada NFT ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri langkah-langkahnya. Sebenarnya cara ini memiliki konsep dasar menanam akar tanaman tumbuh pada bagian lapisan nutrisi yang tidak dalam dan menjaga sirkulasi agar tanaman tersebut mendapatkan nutrisi, oksigen, serta air yang cukup ya. Nah, ini kemudian ada cara yang kedua yaitu dengan wedge system. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Nah, ini bisa kalian baca cara membuatnya, bisa di pause gitu ya, screenshot saja kalau kalian mau mempraktikkannya di rumah. Kalau kalian mau menjadi seorang petani tapi tidak memiliki lahan yang cukup luas, nah kalian bisa menggunakan metode hidroponik ini ya, NFT dan wedge system. Selanjutnya tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan lumut, kita akan bahas juga mengenai vertikultur ya. Selain hidroponik juga ada vertikultur. Vertikultur sama halnya dengan hidroponik ya. Jadi yang tidak mempunyai lahan luas itu bisa menggunakan vertikultur ini, tapi medianya ini adalah tanah ya. Kalau hidroponik itu medianya air, kalau ini medianya adalah tanah. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa pause, kemudian screenshot dan baca sendiri ya. Kalau kalian mau menjadi petani bercocok tanam ya, memiliki usaha, tidak mempunyai lahan yang luas, itu bisa menggunakan trik vertikultur ini ya. Selain hidroponik juga ada vertikultur. Jadi kalau tidak mempunyai lahan yang cukup luas ya, tapi punya sedikit tanah, ya bisa menggunakan media hidroponik atau vertikultur. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan lumut yang selain hidroponik vertikultur juga ada kultur jaringan tumbuhan. Tekniknya ya. Jadi metode kultur jaringan tumbuhan ya. Nah, ini contoh metodenya, pembuatannya seperti ini ya. Nah, kultur jaringan tumbuhan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Nah, seperti itu. Jadi dia akan tumbuh kembali. Nah, tahapan proses kultur jaringan yang pertama ada pembuatan media ya. Medianya bukan koran gitu ya, media yang biasa digunakan untuk kultur jaringan adalah garam, mineral, vitamin, dan hormon. Terkadang dibutuhkan juga bahan-bahan seperti agar, gula, arang, dan beberapa jenis bahan organik lainnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah
inisiasi. Inisiasi ini adalah pengambilan explant dari salah satu bagian tumbuhan yang mau kamu kembangbiakan. Explant yang diambil ini akan digunakan dalam proses kultur jaringan dan bersifat meristematis ya. Apa tuh meristematisnya? Itu sudah kita bahas sebelumnya. Aktif membelahnya. Sterilisasi. Yang ketiga, sesuai dengan namanya, sterilisasi ini digunakan untuk membebaskan eksplan dari segala bentuk proses kehidupan. Eksplan yang sudah melalui proses inisiasi kemudian disterilisasi dengan menggunakan alkoholnya. Itu jadi menggunakan alkohol cara mensterilkannya. Multiplikasi, nah ini adalah kegiatan memperbanyak tanaman ya. Caranya dengan menanam eksplan pada media yang telah dibuat sebelumnya untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme. Nah, setelah eksplan itu ditanam, eksplan akan membentuk yang namanya kalkus. Nah, kalkus inilah yang akan memperbanyak pembaruan nutrisi. Tahapan yang kelima adalah penakaran. Nah, pada fase ini akan ada pertumbuhan akar yang dialami eksplan. Jika ini sudah berlangsung, tandanya proses kultur jaringannya ini sudah dimulai. Nah, setelah eksplan akan berkembang menjadi plantlet atau tanaman kecil di dalam botol. Nah, tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Itu merupakan proses penyesuaian diri plantlet pada lingkungan tempat tumbuhnya. Caranya dengan memindahkan plantlet dari tabung ke lingkungan tumbuh baru, yaitu sebelum ditanam di dalam tanah ya. Tuh. Nah, contoh tanaman kultur jaringan seperti halnya anggrek itu bisa pisang, kelapa sawit, kecambahnya tanaman hias, tebu, dan krisan. Nah, manfaatnya untuk apa sih ya? Kalian bisa baca sendiri. Ini yang pertama untuk menghasilkan tanaman yang baru, menetapkan tanaman yang bebas terhadap dari jenis virus, bisa menciptakan varietas yang baru, melestarikan jenis tanaman, kemudian mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi oke, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. مولاي صل